Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus. Masuk kita pada pembagian hati. Nah, dan di antara anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang insan adalah hati. Yang dengan itu dia berpikir. Yang dengan itu dia dikatakan berakal. Dan yang hanya dengan itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana yang halal, mana yang haram. Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengingatkan nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang dengan 3 alat ini seseorang bisa meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, wa ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah yang menganugerahkan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Dan Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Dengan itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ketaatan, mana kemaksiatan, jalan untuk meraih penghambaan kepada Allah atau penghambaan kepada syaitan. Hanya dengan 3 alat ini sampai mereka ahlun nar berkata, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Andaikan dulu kami mau mendengar atau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Andaikan kami bisa memanfaatkan pendengaran kami dengan baik, akal kami tunduk dengan kebaikan, maka kami tidak akan mungkin menjadi penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala pastikan mereka ahlun nar masuk ke dalam neraka karena memang akal atau hati mereka tidak digunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Itu karena Allah sebutkan kenapa kok mereka masuk ke dalam neraka. Itu karena telah kami berikan mereka hati untuk berpikir, tetapi mereka tidak gunakan untuk kebaikan. Mereka tidak tunduk dengan kebaikan. Kami berikan mereka pendengaran, tetapi mereka tidak mendengar yang hak. Kami berikan mereka penglihatan, tetapi mereka tidak melihat yang hak. Mereka bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Ini yang tidak menggunakan hatinya untuk tunduk pada kebenaran. Yang tidak menggunakan hatinya untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Dan semua tiga alat tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati, di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat yang terbesarnya. Ya. Seorang hamba akan mempertanggungjawabkan tiga alat ini. Semua nikmat akan ditanya. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian benar-benar ditanya di hari nanti atas kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Semuanya akan ditanya. Dan di antara pertanyaan terbesar yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba adalah dalam memanfaatkan tiga nikmat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya. Akan dimanfaatkan untuk apa? Kemudian, al-qalbu, dikatakan qalbu, hati dalam bahasa Arab adalah qalbu. Dikatakan qalbu karena yataqallab, karena hati mudah untuk berpindah-pindah. Bahasa Arabnya membalik, bahasa Arabnya membalik adalah qalb. Ya. Nah, hati kenapa dikatakan qalb? Karena mudah untuk berbalik. Yang asalnya A berpindah menjadi B, berpindah menjadi C. Nah, karena itu hati dinamakan qalbu. Dan ruang atau yang dimaksud dengan hati adalah yang letaknya itu di jantung kita ini. Ya. Bukan hati adalah liver, tetapi jantung kita ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini, qalbu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasad la mudghah. Sesungguhnya di tubuh manusia ada segumpal daging. Mudghah, tidak besar. Jantung manusia itu tidak besar. Dikatakan mudghah, hanya seperti seseorang makan daging satu mudghah. Ya, satu lauk, satu mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Pada tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila
buruk atau rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Matanya ikut rusak, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya ikut rusak apabila hati seseorang rusak. Dan apabila baik hati seseorang, demikian pula pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya. Dengan ini hati adalah raja bagi tubuh. Tubuh selalu tunduk dan taat apa yang diperintahkan oleh Maha Raja dalam tubuh seseorang, yaitu hati. Karena itu akan mudah tubuh untuk bergerak apabila hati sudah mencintai sesuatu. Ketika yang dicintainya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tubuh akan mudah bergerak untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, tunduk untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Karena itu tidak ada rasa lelah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terasa sakit perih beliau ketika beliau berdiri berjam-jam sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tahajud sampai bengkak kaki beliau, bahkan pecah. Tatafattar qadamah, pecah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking lamanya berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau sehat, sebagaimana hadits Hudzaifah ibnul Yaman, beliau sholat dalam satu rakaatnya yang dibaca adalah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian beliau tidak membaca tartil seperti itu saja, tetapi apabila melewati ayat tentang tasbih beliau bertasbih, melewati ayat tentang istighfar beliau beristighfar, ketika melewati ayat tentang neraka beliau beristi'adzah dari neraka, melewati ayat tentang surga beliau meminta kepada Allah surga. Jadi betul-betul istilahnya ya, lebih dari tartil adalah tahqiq. Istilah dalam ilmu tajwid untuk lebih daripada tartil, tama'un, mentadabburi, mengamalkan apa yang dilewati ketika membaca Al-Quran. Al-Quran adalah at-tahqiq. Seperti misalnya sabbihisma rabbikal a'la, dia membaca seperti itu langsung dia ucapkan subhanallah, ya, sampai bengkak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat tahajud. Kasihan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, sampai berkata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini padahal Allah telah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Berdiri lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat, untuk meraih cinta Allah, untuk menjalankan perintah apa yang dicintai, untuk menjalankan perintah zat yang dicintainya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatahajjat bih, tahajudlah engkau ya Muhammad. Tidak terasa sakit, perih, luka, ya. Nah demikianlah seseorang dia akan mudah untuk melakukan apapun demi yang dicintainya. Demikian pula ahlul ahwa wa ahlud dunia. Mereka para penyembah dunia, mereka para pengikut hawa nafsu, mereka akan mudah tergerak tangannya, kakinya untuk melakukan apa yang dicintainya. Ahlu dunia, mereka tidak melihat hujan, tidak melihat panas terik matahari, tidak melihat sekarang ini macet yang berkilo-kilometer, jarak tempuh puluhan bahkan ratusan kilometer mereka tempuh untuk dunia.
cinta mereka terhadap dunia. Hati yang menggerakkan tubuh seseorang. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan zahir seseorang terlihat atau memperlihatkan isi hatinya, ya, ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya, dan dia akan mencoba untuk bermirip-mirip dengan yang dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Para solihin dari kalangan khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, baik dari tutur katanya mudah mengucapkan kalimat insyaallah, mudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, mudah terucap kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari sisi penampilannya, ya, kalau dia laki-laki, janggutnya, kemudian pakaian yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamisul Yaman. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis Yaman yang kita pakai ini. Ya. Itu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memakai pakaian apa yang dicintai oleh kekasihnya. Nah, dan dia akan mengingkari apapun yang diingkari oleh yang dia cintai. Dengan demikian, dia akan mencintai siapa dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau yang dia cintai adalah Allah, puncak khullah dia berikan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Puncak kecintaan dia berikan untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka dia akan tundukkan semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan mudah untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana bahkan, ya, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tidak suka labu. Beliau tidak suka labu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka labu, cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat selera makan beliau pun beliau tundukkan sesuai dengan selera siapa yang dicintainya. Dengan itu beliau suka labu. Mungkin ada sebagian orang nggak suka madu, nggak suka ya mungkin terlalu manis dirasakannya. Tetapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai madu, bisa jadi karena cintanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-wala wal bara, ya, al-wala wal bara terkumpul pada cinta. Dia wajib untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, dan dia wajib untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Dan itu mengalir pada tubuhnya. Dia mudah atau dia dengan spontannya untuk mengingkari apa yang itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia akan selalu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal andaikan itu ada pada seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Nah, dan inti bahkan puncak dari kalimat tauhid, dari la ilaha illallah, adalah al-wala wal bara. Mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, membenci siapa yang dibenci oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah,
baik itu perbuatan, atau benda, atau tempat, atau zaman, waktu, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, dari itu benda, dari itu tempat, dan cinta letaknya di hati. Karena itu, idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik hati tersebut, maka akan baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah al-qalbu, adalah hati. Nah, mungkin sedikit ini dulu. Insya Allah kita akan bahas besok tentang pembagian hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Apa sebab terjadinya sakit pada hati dan bagaimana mengobatinya? Insya Allah pembahasannya besok. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.